Nah, kita tunggu dulu. Nah, teman-teman, ya langsung muncul ya. Halo teman-teman, balik lagi ya sama gua, Deddy Minusong. Di video kali ini gua akan ajak kalian lagi ya untuk lanjutin video yang pertama yang belajar membuat server SAMP part pertama ya. Dan di video kali ini gua akan ajak kalian membuat sistem ataupun fitur-fitur baru ya. Seperti yang pertama yaitu ada membuat sambutan dalam bentuk dialog. Terus yang kedua memunculkan kendaraan untuk pemain baru ya. Jadi ketika ada pemain baru, dia sudah selesai register, otomatis di depannya dia nanti ada kendaraan yang bisa dia pakai sementara waktu ya teman-teman untuk dia melakukan aktivitas di dalam kota. Terus yang ketiga ada sistem waktu untuk kendaraan pemain baru ya teman-teman. Jadi nanti akan kita kasih waktunya. Jadi bukan kendaraan itu bukan langsung menjadi hak milik teman-teman, tetapi kita kasih eh, waktu ya, waktu sementara ya. Jadi seperti kendaraan sewa lah ya, untuk dia satu hari jalan-jalan ataupun mencoba bekerja di kota. Jadi langsung aja lah ya, tanpa banyak basa-basi ya. Kita akan masuk yang ke fitur yang pertama ya, yaitu membuat sambutan dalam bentuk dialog. Oke teman-teman, sekarang udah masuk ke dalam game modenya ya. Jadi langsung aja ya kita akan membuat sambutan dalam bentuk dialog teman-teman. Langsung aja kita ya menambahkan define dialog teman-teman ya. Yaitu seperti ini, pagar define terus dialog underscore welcome teman-teman. Nah kita kasih nomor 3 atau kita kasih angka 3 di sini ya. Nah ini gue jelasin lagi ya. 3 ini apa? 3 ini adalah nomor dari ID si dialog ini ya teman-teman. Jadi kita menamai dialog welcome ini dengan ID 3 teman-teman. Jadi seperti itu. Terus kalau kita udah tambahin define, kita akan menambahkan fungsi baru teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang bingung ya, kenapa bang harus menambahkan fungsi baru? Kenapa nggak disatuin aja dengan fungsi-fungsi yang sudah ada? Jadi begini ya teman-teman ya. Kenapa gue menambahkan fungsi baru ya? Gue takutnya nanti akan berantakan teman-teman. Kalau tidak menambahkan fungsi baru ya. Kalau misalnya kita tinggal taruh di fungsi-fungsi yang udah ada ini ya, kita takutnya kan berantakan. Karena ini adalah ide ataupun logika yang berasal dari gua sendiri ya teman-teman. Jadi gua akan menambahkan fungsi baru ya di sini di bawah public on player klik next ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya tinggal kita buat aja ya fungsi baru namanya itu public on player welcome teman-teman. Setelah itu player ID ya, di sini tutup kurung dan enter dan kita tutup buka kurung awal ya teman-teman. Dari situ enter lagi dan kasih spasi teman-teman sebanyak 4 kali ya seperti biasa. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan melakukan pengecekan ya teman-teman apakah si pemain ini sudah login atau belum ya teman-teman. Jadi pakai if, di situ buka kurung tanda seru ya, player loget teman-teman. Nah, dan buka kurung besar, di dalamnya tulis player ID ya teman-teman. Habis itu tinggal tutup kurung besar dan tutup kurung kecil teman-teman. Selanjutnya tinggal kita buka kurung awal lagi ya. Dan tinggal kita kasih spasi lagi sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terus kita tinggal tulis pesan ya teman-teman. Sama seperti yang ini ya. Kamu harus login terlebih dahulu ya. Send client message player ID -1 terus tanda petik ya. Kamu harus login terlebih dahulu. Titik tanda petik ya. Untuk kurung dan tinggal titik koma lagi teman-teman. Selanjutnya tinggal kita return 1 ya di sini. Di situ enter lagi dan kita tutup kurang awal dengan
harus sejajar ya teman-teman dengan, muka kurawal yang di atasnya. Oke, kalau udah tinggal kita kan buat dialognya ya teman-teman, new title ya, 64, terus koma, body ya, 500 ya, habis itu B1 ya, 16 sama nah, dan titik koma teman-teman. Nah, di video part 1 ini udah gue jelasin ya, apa itu 64, apa itu 500, dan apa itu 16 teman-teman. Namun di sini gue akan jelasin lagi ya ke kalian. Jadi 64, 500, dan 16 ini adalah, jumlah maksimal dari kata yang ada di dalam dialog ini teman-teman. Jadi, main title ini atau judul dialog ini maksimal cuma 64 kata teman-teman. Lebih dari 64 kata itu nanti akan terpotong ya teman-teman kata, yang kata selanjutnya. Terus body juga sama, maksimal cuman 500 kata, lebih dari itu akan otomatis terpotong teman-teman. Dan juga B1 ataupun button yang pertama ya, yaitu maksimal cuman 16 kata teman-teman. Kalau kalian pengen, panjang ya kalian tinggal tambahin aja, rubah aja ya angkanya menjadi lebih besar teman-teman. Kalau udah tinggal kita format aja di bawah sini, buka kurung, terus kita masuk ke yang pertama ya, itu adalah title atau judul teman-teman. Habis itu koma ya, dan size of sebentar. Nah, habis itu, buka kurung lagi, title, dan tutup kurung teman-teman. Nah, tinggal kita tulis, judulnya ya. Judul dialog ini apa, misal kayak gua info warga baru ya. Jadi berhubung title ini kan, berhubung kita akan buat dialog untuk warga baru ya. Jadi kita pakai info warga baru teman-teman. Kalau udah tinggal kita, boleh pakai titik atau enggak apa-apa ya, seterah. Terus kita tinggal tutup kurung dan titik koma teman-teman. Dan kita format lagi ya, kita masuk ke yang namanya itu body teman-teman. Habis itu size of, buka kurung, body, tutup kurung, koma, tanda petik ya. Nah, kita tulis misalnya, selamat datang di kota pelajar roleplay. Terus itu tanda ketik dua lagi ataupun titik boleh ya. Tanda ketik dua baru kita, nggak usah pakai koma ya teman-teman di sini. Sebentar kayaknya salah ya. Nah, ini kita pakai miring dua begini ya teman-teman. Garis miring N dua begini, habis itu tinggal kita tanda petik. Nah, habis itu tinggal tutup kurung dan titik koma teman-teman. Nah, mungkin kalian ada yang belum tahu ya garis miring ke kanan N ini apa. Ini adalah kita memberikan, kolom kosong teman-teman, ataupun kita, memberikan spasi kolom ya. Jadi, nanti, eee, tulisannya itu akan menjadi rapi ya teman-teman. Jadi dia tidak nyatu. Jadi dia nanti akan memberikan space ya, eee, sebanyak satu kali atau dua kali. Berhubung di sini gue pakai Y-nya itu 2 ya, N-nya itu ada 2, jadi akan memberikan kolom kosong sebanyak 2 kali ya. Jadi, biar biar lebih rapi aja lah. Oke, kalau udah tinggal kita, buat ya teman-teman seperti ini. Sebentar, Cat teman-teman. Nah, mungkin dari kalian ada yang belum tahu ya Cat ini apa. Jadi gua akan jelasin dulu ya teman-teman, Cat ini apa dan fungsinya buat apa ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang udah masuk ke bagian apa sih itu Cat. Seperti yang udah kalian lihat ya, di sini gue udah tulis penjelasannya dan juga contohnya teman-teman. Jadi kita langsung aja mulai ya. Cat itu adalah fungsi dasar dalam scripting Pauno atau scripting Pauno ya, yang memiliki satu tujuan utama yaitu menggabungkan dua string teks menjadi satu string tunggal yang lebih panjang. Mungkin dari kalian ada yang bingung ya, kenapa sih kita perlu menggunakan Cat ini? Jadi yang pertama itu untuk mengatasi batas karakter dialog ya teman-teman. Terkadang dialog SMP itu memiliki batas karakter yang ketat teman-teman.
Daripada mencoba memasukkan seluruh teks yang panjang ke dalam satu fungsi format, lebih baik kita menggunakan Sterket untuk membangun teks secara bertahap alias baris demi baris ya. Terus yang kedua itu untuk menghindari error saat kita mengcompile game modenya. Terkadang compiler itu kebingungan teman-teman saat melihat baris teks yang panjang di dalam satu format ya. Dan berulang kali kita menggunakan koma teman-teman. Contohnya itu seperti yang di sini ya, yang seperti yang kalau udah lihat juga ya. Sini ada contoh tanpa Sterket. Nah, jadi kita tulis formatnya dulu, terus body dan kita tulis teksnya ya di dalamnya. Misal selamat datang di kota belajar roleplay. Habis itu kita tutup petik ya, pakai petik dua lagi dan kita pakai koma teman-teman. Nah, di bawahnya tinggal kita petik dua lagi dan kita masukin teksnya, terus kita tutup petik dua lagi dan kita koma lagi dan seterusnya. Memang teman-teman ya, di saat kita compile game modenya itu memang kalau kita menggunakan tanpa Sterket ini memang tidak akan terjadi error teman-teman. Namun pada saat kita masuk ke dalam in-game itu nanti teksnya itu tidak muncul teman-teman. Jadi yang muncul itu cuman tulisan selamat datang di kota belajar roleplay ya. Jadi tulisan yang tugas wajib Anda sama yang daftar identitas sama yang ambil modal awal dan seterusnya ya. Kalau kalian ingin menambahkan teks lagi itu tidak muncul teman-teman. Makanya kita perlu yang namanya itu Sterket teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan Sterket itu nanti semua tulisan yang kita tulis ya itu akan muncul. Ya, jadi yang pertama itu kita tulis dulu pakai format ya. Selamat datang di kota belajar roleplay. Habis itu selanjutnya ya kita tinggal pakai Sterket aja teman-teman. Jadi tidak usah pakai format ya. Jadi pakai Sterket terus body, koma, petik ya, petik dua, terus kita masukin teksnya, terus tanda petik dua lagi, habis itu kita tutup kurung dan kita titik koma teman-teman. Jadi tidak usah pakai koma di akhir setelah tanda petik dua ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Gua harap ya kalian ngerti ya dengan penjelasan yang gua jelasin di sini tentang apa sih itu Sterket ya. Jadi kita langsung aja balik ke dalam game modenya lagi ya. Oke teman-teman ya, kita balik lagi ke dalam game modenya ya. Gua harap kalian paham ya dengan penjelasan Sterket yang tadi gua udah sampaikan. Nah, selanjutnya tinggal kita buka kurung, kita masih masuk di dalam body ya teman-teman. Dan kita koma, kita tinggal petik dua teman-teman ya di sini. Tanda petik dua dan kita tulis ya teman-teman pesannya apa. Misal sini kayak gua. Nah, habis itu tinggal kita pakai eh, miring atau slash miring ke kanan terus M lagi teman-teman. Dan tanda petik dua lagi di situ tutup kurung dan titik koma. Mungkin nanti gua akan percepat ya teman-teman untuk di sini. Nanti kalian bisa lihat aja ya di layar utama di sebelah kiri layar utama ini ya. Nah, oke teman-teman ya, gua udah tulis ya semua bodinya di sini seperti yang Anda lihat ya. Nah, sebentar gua perbesar dulu ya. Ya, ya, seperti inilah. Jadi pertama itu title-nya tuh judulnya Info Warga Baru ya. Nama ada Mama Hidayrohnya ini. Terus di bodinya itu nanti pertama akan di bagian atasnya selamat datang di kota belajar roleplay. Terus di bawahnya itu nanti ada tugasnya, ada tulisannya. Terus yang pertama begini ini. Terus nanti ada lokasi tujuannya di balai kota, dan bla bla bla. Terus ada kita kasih tahu ya bahwa kita sudah menyiapkan kendaraan untuk si pemain baru ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau body udah ya sekarang
kita tinggal format lagi, terus kita masuk ke yang namanya itu B1 ya, yang ini, aduh, nah B1 atau, namanya itu apa, button yang pertama ya teman-teman. Jadi B1 size of, buka kurung, B1 tutup kurung, terus koma, dan kita tanda petik 2 ya, kita tulis saja sini mulai. Coba sini kita tinggal tutup kurung dan titik komanya teman-teman. Oke. Dan kalau udah ya, kalau kita udah selesai buat dialognya, kita akan memunculkan si dialog tersebut ya, si dialog ini ya, dengan cara show player dialog teman-teman. Di situ buka kurung player ID dan terus kita tulis nama dialognya ya, itu adalah dialog underscore welcome. Terus jenis dialog ini adalah menggunakan dialog underscore style underscore message box ya teman-teman, MSG box. Nah, terus tinggal kita masukin ya title, terus body, terus B1. Nah, berhubung sini nggak ada B2 ya, nggak maksudnya nggak ada button yang kedua, jadi kita pakai begini ya teman-teman, tanda petik 2 sebanyak 2 kali ya. Habis itu tinggal kita buka kurung dan titik koma teman-teman. Dan kalau udah kita tinggal return aja ya ke bawah sana. Nah, habis itu enter dan tinggal kita tutup kurawal teman-teman. Nah, jadilah fungsi baru kita ini ya untuk sebuah dialog sambutan ya. Oke, teman-teman ya, kalau kita udah buat dialognya ya, jangan lupa teman-teman kita buat responnya juga. Nah, sebentar ya, kita buat responnya, kita masuk ke yang namanya itu fungsi public on dialog response. Nah, kita akan tulis di bawah yang ini teman-teman. Ataupun ya sini ya, sebentar. Salah sini di sini ya teman-teman, di atas sini ya. Return satunya pindah cuk. Nah, di sini. Sebentar. Nah, di atas kayak turun 0 ini ya teman-teman. Jadi kita buat aja langsung sini ya. Sebentar. Ini gue present dulu biar aktif kelihatannya. Nah, kita pakai is. Habis itu sebentar ya. Dialog ID sama dengan dialog welcome ya teman-teman. Underscore welcome tutup kurung. Nah, terus kita tinggal enter aja. Terus pakai kurawal ya. Wah, sama namanya tuh 2 kali temen. Gue lupa. Jadi gue harus lihat-lihat dulu ya batas ya teman. Oke, oke. Berhubung di sini kita tidak buat apa ya teman-teman. Karena kan kita udah buat semua pesan itu di sini. Jadi kita return satu aja ya. Terus kita tinggal tutup kurawal. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kalian sini mau tambahin pesan lagi, jadi setelah si player ini udah klik yang ini ya teman-teman, udah klik yang button yang ini, yang button, jadi kalau si player udah klik mulai, terus nanti kalian mau tulis pesan nih yang muncul di dalam in-game ya, di bagian checkbox di sebelah kiri atas, kalian tinggal tulis aja pakai format send client message teman-teman. Nah, terus betul nih, terus player ID, terus koma, terus -1, nah terus petik 2 dan kalian bisa tulis saja teman-teman apapun itulah. Cuman karena di sini gua tidak mau menambahkan pesan lagi ya, takut kebanyakan pesan nih. Jadi gua bakalan return aja teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. Pakai spasi 4 kali ya teman-teman. Jadi kita tinggal return 1 aja dan dah sudah selesai teman-teman ya. Untuk yang di bagian yang pertama ini teman-teman. Yaitu membuat sambutan dalam bentuk dialog teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman ya, kalau kita udah selesai membuat dialog sambutannya,
Sekarang kita masuk ke fitur yang ketiga, yaitu memunculkan kendaraan untuk pemain baru ya. Tapi sebelum itu ya, kita perlu masuk dulu ke dalam in game-nya teman-teman. Jadi kita harus masuk ke dalam in game-nya dulu ya. Nah, oke teman-teman ya, gue udah masuk ke dalam servernya. Jadi kenapa gue ajak kalian untuk masuk ke dalam in game ya, atau ke dalam server. Jadi kan kita kan akan memunculkan si kendaraan ya untuk pemain yang baru saja mendaftar ya. Jadi kita perlu untuk menentukan lokasi kendaraan itu muncul teman-teman di mana. Jadi bisa di sini kita mau memunculkan kendaraannya itu di enaknya di sini atau di sini ya. Nah, misalnya di sini teman-teman ya. Sini aja ya. Nah, misalnya di sini kita ingin memunculkan kendaraan baru si pemain baru ya saat dia spawn. Jadi otomatis dia habis spawn di sini nih, set. Nah, nanti di sini akan muncul kendaraan untuk si pemain baru tersebut ya. Jadi contoh misal di sini ya. Nah, kita tinggal arahin ke depan seperti ini. Habis itu tinggal kita ketik slash post teman-teman. Nah, langsung muncul ya koordinatnya ya. Ada koordinat X, Y, dan Z sama eh, angle-nya ya. Jadi kalau kita udah kita udah mendapatkan koordinatnya ya, kita tinggal masuk ke dalam website server hosting kita ya, yaitu Lemonhost. Oke teman-teman, sekarang gue udah masuk ke dalam website Lemonhost ya. Jadi kita langsung ke file ya teman-teman. Dan kita ke yang namanya itu server underscore log yang ini ya teman-teman. Sebelum itu kita coba refresh dulu ya. Takutnya koordinatnya belum muncul teman-teman. Nah, kita tinggal buka aja server underscore log dan kita cari ya sebentar. Sebentar. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita copy aja teman-teman. Kita copy dulu ya. Mana nih copy nih cuk? Wait. Nah, kita copy ya atau salin. Habis itu kita save aja ya. Pencet save-nya dan kita masuk lagi ke dalam game mode-nya. Nah, oke teman-teman ya, gue udah masuk lagi ke dalam game mode-nya. Jadi kita tinggal paste aja ya teman-teman. Di atas ini kode yang tadi udah kita salin ya. Ini kode koordinat ada ya untuk kita memunculkan si kendaraan untuk si pemain baru ya. Jadi kita langsung aja masuk lagi ke define ya. Yang ini define vehicle atau define kendaraan. Jadi gue kasih nama ya supaya gampang untuk nanti kita menemukan kalau kita misalnya ingin mengubah ataupun menambahkan define kendaraan di sini ya. Jadi kita langsung aja di sini pagar ya, di define. Habis itu v ya underscore model. Dan kita kasih dia itu kendaraan Vespa ya. Kalau Vespa itu ID-nya 4462 ya setahu gua. Kalau kalian mau cari ID dari model kendaraan ya GTA SAMP, kalian bisa cari aja di Google teman-teman. Di situ nanti akan ada banyak nomor ID-nya ya. Sesuai dengan jenis kendaraan juga. Terus kalau udah tinggal kita define lagi, aduh salah, pagar define H ya atau ya. Ya, untuk sahabatnya yang sebutnya underscore X ya. Terus kita pakai huruf besar ya, underscore X. Habis itu kita masukin yang ini teman-teman ya, yang koordinat X yang ini ya, yang udah tadi kita salin ya. Terus kita masukin aja ya di sini 1690.5836. Nah, seterusnya ya, kita tinggal langsung aja buat ini define ya underscore tapi kita pakai Y ya. Terus kita masukin koordinat yang sudah tadi kita salin 232.7197. Di situ ke Z ya. Kita buat Z-nya.
Nah, kalau udah kita jangan lupa ya untuk yang A atau angle ya, underscore A ya. Terus tinggal kita masukin, eee, koordinatnya ya. Nah, oke teman-teman, kalau kita udah selesai ya membuat define-nya, jadi kita hapus aja ya. Kadang kalau kita nggak hapus, kita takutnya lupa teman-teman. Nanti saat di-compile error, kita harus memperbaiki lagi dan itu ribet ya. Kita hapus saja, kalau udah, kita tinggal tambahin ya teman-teman, ataupun kita ke ini dulu ya, kita lanjut ke on player welcome ya. Nah, di on player welcome ini di atas return ya udah pasti, di sini tinggal kita buat teman-teman kode seperti ini ya, kode atau logika lah ya, seperti ini create vCycle. Habis itu tulis ya yang tadi udah kita tulis di atas define-nya vModel, terus vX ya, habis itu Y, terus, Z dan A teman-teman. Udah kita koma ya, -1, terus -1 lagi, dan kita 6.000, 60.000 ya. Habis itu tinggal kita titik koma, dan selanjutnya kita ini teman-teman. Nah, kalau udah begini, ini udah selesai ya sebenarnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan buat, sistem waktunya ya. Jadi kita akan menambahkan define baru ya teman-teman di dalam define vCycle atau define kendaraan ini ya. Jadi langsung aja kita di sini ya, buat pagar define teman-teman. Habis itu time underscore v underscore duration teman-teman. Dan kita masukin, angka ataupun waktu, detiknya ya dalam 24 jam. Jadi kan 1 menit itu ada 60 detik teman-teman. Nah, 1 jam itu ada sekitar 3.600 detik ya, kalau nggak salah. Ya 3.600 detik lah. Terus kalau misalnya 3.600 detik ini kita kali dengan 24 jam ya, itu sama dengan 86.400 teman-teman. Nah, jadi ini adalah waktu, eee 24 jam ya dalam hitungan detik teman-teman. Jadi kendaraan yang akan kita beri waktu ini itu cuma bisa dipakai selama 24 jam teman-teman. Kalau misalnya waktunya sudah habis nanti akan ada tulisan nanti ya. Akan ada tulisan bahwa, si kendaraan ini waktunya udah habis. Waktu apa ya? eee, Waktu percobaannya kali ya. Dan juga kalau misalnya masih ada sisa waktunya, nanti akan muncul teman-teman sisa waktunya. Jadi seperti itu. Dan kalau udah kita, buat define baru di sini ya, kita tinggal ke yang namanya itu ini teman-teman di fungsi apa ya? Nah, ini kayaknya on dialog respon teman-teman ya. Kita tinggal ke fungsi public on dialog respon. Nah, kita langsung aja tulis new expiration ya di sini underscore time sama dengan kita panggil get time. Di situ tutup, buka kurung, tutup kurung, plus, dan panggil define-nya teman-teman. Temp temp coba bentar pada dulu. Temp underscore v underscore duration ya. Nah, terus kita tinggal panggil dininya ya. Ini underscore inset ya. Buka kurung, set koma, tanda petik 2 temp v expire, tanda petik 2 lagi, koma lagi, dan expiration ya teman-teman.
expiration expiration underscore time. Bisa tinggal kita titik koma teman-teman ya. Jadi kita harusnya taruh kode waktunya. Sebentar nih kita tulis dulu ya, kode waktunya di dalam fungsi ya, fungsi respon dari dialog register teman-teman ya. Jadi bukan di bawah fungsi respon dari dialog welcome teman-teman ya. Kayaknya udah ya teman-teman ya, segini aja. Terus selanjutnya kita akan buat yang namanya itu CLI ya, atau komen untuk kendaraan ini ya. Jadi ketika si player ini nanti di indent slash fact, nanti akan muncul CMD ini ya, yang akan bertugas ketika si player slash fact. Jadi kita akan buat CMD baru ya, di bawahnya CMD pos ini ya, yang di part 1 yang udah kita buat. Ini langsung aja sini kita ya, CMD titik titik 2, habis itu saya ya teman, pakai tulisan kecil aja nggak apa-apa, sebentar. Dan buka kurung, habis itu player ID koma params, dan buka kurung besar, habis itu tutup kurung besar teman-teman, dan kita tinggal titik kurung kecil. Selanjutnya tinggal kita enter aja, habis itu kita buka kurung awal ya, terus kita enter lagi, dan kita kasih spasi sebanyak 4 kali teman-teman, 1 2 3 4. Oke, kalau udah kita kasih spasi, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan ya, seperti biasa ya. Melakukan pengecekan dulu apakah si pemain ini sudah login atau belum teman-teman. Bisa tinggal dikasih titik aja ya, ini bebas ya, kalian mau nggak kasih titik juga nggak masalah kok. Dan kita tidak ada titik dua lagi, habis itu kita tinggal tutup kurung dan kita titik koma teman-teman. Terus tinggal kita enter lagi ya, dan kita tutup kurung awal harus sejajar dengan buka kurung awal yang di atasnya ya. Sebentar teman-teman, returnnya lupa ya, return 1. Nah, return 1 titik koma teman-teman. Habis itu ya kita akan buat jalur ya, kode untuk buat jalur ke file .ini si pemainnya. Jadi dengan pakai UASSP teman-teman, seperti biasa ya. Di situ buka kurung besar 64 dan titik koma teman-teman. Di situ akun pack ya, player ID sesepet koma size of, buka kurung sesepet lagi, tutup kurung lagi ya, dan titik koma. Udah kita akan apa ya selanjutnya, muat waktunya ya dari file .ini si pemainnya. Dipakai new expiration underscore time teman-teman. Terus pakai sama dengan ya, gini underscore him. Habis itu buka kurung lagi, ACCPet ya, koma, tanda petik 2, dan kita tulis temp fact expire teman, dan tanda petik 2 lagi ya. Di situ tinggal kita tutup kurung dan kita titik koma teman-teman. Selanjutnya ya kita akan buat logika waktunya ya. Jadi kalau waktunya sudah habis ya, ketika si player ini ketik di indent slash v, akan muncul tulisan kalau waktunya sudah habis teman-teman. Dan kalau waktunya masih ada, nanti akan muncul sisa waktunya ya. Jadi pertama kita akan cek dulu lagi ya, cek si pemain ini lagi, apakah si pemain ini memiliki memiliki kendaraan sementara atau kendaraan sewa ya teman-teman. Jadi pakai if buka kurung expire time lagi teman-teman ya, expiration maksudnya, expiration underscore time, terus besar dari ya teman-teman, habis itu 0 ya, dan tutup kurung ya. Kalau udah kita tinggal buka kurung awal ya teman-teman,
Kita enter lagi dan kita kasih spasi sebanyak 4 kali teman-teman. 1, 2, 3, 4. Habis itu ya, kita tinggal buat kode seperti ini teman-teman. New current underscore ya, time. Terus sama dengan dan kita tulis it time ya. Tutup kurung, tutup kurung. Maksudnya buka kurung, habis itu tutup kurung dan kita titik koma. Selanjutnya kita buat lagi ya if ya di sini. If buka kurung current time lagi ya, current underscore time, habis itu besar dari ya, besar dari sama dengan expiration time teman, expiration underscore time. Terus tutup kurung, kita enter lagi dan kita kasih buka kurung lagi ya di sini teman-teman. Dan kita enter lagi, kita kasih spasi lagi ya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan panggil dirinya teman-teman pakai dini underscore inset ya. Terus buka kurung lagi access ya, access koma tanda petik 2 tem v expire koma ini tanda petik 2 ya, maksudnya salah-salah. Di situ koma 0 teman-teman. Dan kita tinggal tutup kurung lagi, terus kita tinggal titik komanya teman-teman. Habis itu di bawah ini kita tinggal buat pesan ya, buat sesuatu pesan pakai send client message. Habis itu buka kurung client ID koma -1 ya. Biasa kalau kita mau tulis pesan ya pakai -1. Ini kenapa jadi 2? Nah, -1 koma tanda petik 2 dan kita tulis pesannya teman. Batas waktu sabar, batas waktu 24 jam. Karena kendaraan Vespa jadi kita pakai tulis Vespa ya teman. Nah, titik kita tanda petik 2 tutup kurung dan titik koma teman-teman. Jadi ini nanti ya ketika si player slash v dan waktunya sudah habis, nanti pesan ini yang akan muncul teman-teman nih. Ya, yang batas waktu 24 jam Vespa Anda sudah berakhir. Selanjutnya kita tinggal tutup kurawal dan sejajarin dengan buka kurawal yang tadi ya. Yang kedua ya, bukan yang pertama. Yang pertama. Nah, ini yang kedua. Nah, kalau udah tinggal kita enter lagi dan kita else dulu. Enter lagi, buka kurawal lagi, kita akan buat kalau misalnya si apa ya, sisa waktu si kendaraannya masih ada ya. Jadi nanti akan muncul sisa waktunya. Habis kita udah buka perawal, kita tinggal kasih spasi lagi sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dan kita tulis kode seperti ini teman-teman. Oke, kalau udah kita akan buat untuk kalau misalnya si player tidak memiliki kendaraan teman-teman. Jadi kita sejajarin dengan yang ini ya, if yang ini bukan yang if yang kedua teman-teman, karena ini bukan, tapi if yang expiration underscore time ini. Terus tutup kurung tutup perawalnya dan LC kita sejajarin ya. Terus itu enter, kita buka perawal dan dulu sini enter lagi, kita kasih spasi sebanyak 4 kali teman. 1, 2, 3, 4. Dan kita buat pesannya teman-teman ya. Dan kita enter lagi, harus itu return 1 ya teman-teman. Dan tinggal kita tutup teman-teman. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi udah selesai kita ya membuat fiturnya di sini. Dan kita akan coba aja ya di dalam ini gamenya ya teman-teman. Nah,
Oke teman-teman ya, sekarang gue udah masuk ke dalam servernya dan langsung muncul dialog register di sini ya. Kita tinggal masukin aja passwordnya, misal seperti ini ya. Dan kita register teman-teman. Nah kita tunggu dulu. Nah teman-teman ya, langsung muncul ya dialog welcome-nya di sini. Info warga baru, selamat datang di kota belajar role play. Dan tugasnya ya, tugas wajib Anda pertama daftarkan identitas. Nah, identitas ini nanti akan gue bahas di video part 3 ya teman-teman. Dan juga ambil modal awal ya, atau starter pack. Nah, terus kita kasih tahu ya lokasinya itu di mana, yaitu di balai kota sebelah kantor polisi Los Santos. Silakan cari di peta atau map ya teman-teman. Dan kita kasih tahu juga bahwa kita sudah menyiapkan motor Vespa di depan si player baru ini ya, yaitu nanti akan muncul di sebelah kanan itu ya teman-teman. Nah, tinggal kita mulai aja ya, dan kita sudah memunculkan motor Vespa ya di titik yang sudah tadi kita tentukan ya teman-teman. Nah, persis ya, sama ya. Dan coba kita tinggal naik aja langsung sini. Naik. Nah, kita tinggal slash v ya teman-teman. Coba ya. Nah, oke teman-teman ya, langsung muncul ya tulisannya status Vespa kamu aktif, sisa waktu 23 jam 58 detik teman-teman. Nah, sekarang pukul 01.43 ya. Coba kalau misalnya kita tunggu teman-teman ya sampai 01.45 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, sekarang udah 01.45 ya. Dan kita langsung aja naikin ya kendaraannya, ataupun kita nggak usah naikin kendaraan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kita slash v aja di sini. Nah, langsung ya teman-teman berkurang ya dari 23 jam 58 menit langsung ketika kita sudah menunggu ya selama 2 menit, jadi langsung berubah menjadi 23 jam 56 menit teman-teman. Jadi berkurang ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman ya, seperti yang kalian udah lihat ya, bahwasannya sistem atau fitur di video kali ini berhasil ya teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman dari gua. Mungkin next di video selanjutnya kita akan buat sistem ataupun kode ya, ataupun fitur ID card sekaligus modal awal ya, atau starter pack ya. Jadi begitu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Gua Jody ya. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.